والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كلهم شيء إلينا هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang bersama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kita Habib Ahmad bin Utsman bin Yahya beserta keluarga, semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya agar terus bisa membimbing kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga para jamaah semuanya, para muallimin, para kiai, para ustaz yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Baik, kita lanjutkan kajian kita, kajian Syarah Ratib Al-Haddad yang punya fotokopian 2 halaman sebelum akhir. Pokoknya 2 lembar sebelum akhir. Itu ada kalimat waqad dzakarul ulama'u rahimahullah. Ya. Waqad dzakarul ulama' rahimahumullah. Udah ya, yang punya catatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qad dzakara al-ulama rahimahumullah. Para ulama ahlus sufi menerangkan, semoga Allah merahmati mereka semua, min fadailid dzikri, beberapa keutamaan zikir, wa arjahiyatihi, dan keunggulan zikir, ala ghairihi, dibandingkan ibadah yang lainnya. Ulama menerangkan kepada kita apa saja keutamaan dan keunggulan ibadah zikir dibandingkan dengan ibadah yang lain. Annaha, sesungguhnya ibadah zikir itu tumkinul mudawamatu, bisa dilakukan kapan saja alaihi, bagi orang yang melakukannya, fi jami'il awqati, di mana saja, wal ahwali, dan dalam keadaan bagaimana saja. Salah satu keunggulan ibadah zikir adalah zikir itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja, boleh itu zikir. Li'annahu, karena sesungguhnya zikir ghairu muaqqatun biwaqtin, itu tidak terbatas dengan waktu. Ya, zikir bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja, karena zikir tidak terbatas dengan waktu. Bal huwa ma'murun bihi 'alad dawam, bahkan zikir itu merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan secara terus menerus sebanyak-banyaknya. Diperintahkan kita oleh Allah untuk terus berzikir. Wa yata'aqabul muhdithu, hal ini berlaku baik untuk orang yang berhadas kecil, wal junubu, maupun orang yang berhadas besar, wal mashghulu, baik orang yang sibuk, wal farigu, maupun orang yang santai. Jadi mau kita punya hadas kecil kek, mau kita punya hadas besar kek, mau kita dalam keadaan sibuk kek, mau kita dalam keadaan santai kek, tetap kita disuruh berzikir. Wala hakada ghairuhu, berbeda halnya dengan ibadah yang lain. Beda. Tadi kalau zikir
Mau sibuk, mau santai, mau punya hadas kecil, mau punya hadas besar, di mana saja, kapan saja, boleh. Itu ya. Wala hakadha ghairuhu. Hal ini tidak berlaku untuk ibadah yang lain. Minas sholati, seperti halnya ibadah sholat, wassaumi, puasa, wattilawati, dan membaca Al-Quran. Ini beda nih. Fa innalaha, semua ibadah tersebut syara'ita tatawaqqafu 'alaiha, memiliki syarat, wa awqatun la tasihu illa biha, dan waktu tertentu yang tidak sah dikerjakan kecuali dikerjakan pada waktunya. Sholat itu kita nggak boleh sembarangan sholat. Puasa kita tidak boleh sembarangan puasa. Membaca Quran kita nggak boleh sembarangan membaca Quran. Beda dengan zikir. Karena sholat, puasa, membaca Quran itu ada syarat-syaratnya. Itu ada waktu-waktunya. Sedangkan tadi zikir kapan saja, kapanpun boleh. Wa afdalul a'mali as-salatu, sedangkan sebaik-baiknya amal perbuatan adalah sholat. Wa hiya mamnu'atun fi nahwi thulutsin nahar. Sholat itu seabdal-abdalnya ibadah, akan tetapi ingat, sholat itu tidak boleh dikerjakan sepertiga siang. Ya, tidak boleh dikerjakan sepertiga siang. Min ba'di sholati subahi ila irtifa'i syamsi. Haram, tidak diperbolehkan sholat setelah sholat subuh sampai keluarnya matahari. Gak boleh itu. Padahal sholat adalah seabdal-abdalnya ibadah, bukan zikir. Kedudukan zikir di bawah kedudukan sholat. Akan tetapi sholat punya syarat. Gak boleh sholat ba'da subuh. Makanya gak ada ba'diyah subuh. Gak ada. Kecuali orangnya odok atau ke siangan, itu nggak apa-apa. Wa min ba'di sholatil asri ilal ghurub, juga tidak diperbolehkan, diharamkan sholatul asri, sholat asar, ilal ghurubi, sampai terbenamnya matahari. Makanya nggak ada sholat ba'diyah ba'da asar, nggak boleh. Nggak boleh ba'da subuh, nggak boleh ba'da asar. Padahal sholat adalah seabdal-abdalnya ibadah, tapi ada larangannya. Wassaumu, begitu juga dengan puasa. Mamnu'un illa bin nahar, itu puasa dilarang kecuali di siang hari. Gak boleh puasa di malam hari. Wa qiraatul Qur'an, begitu juga membaca Al-Qur'an Al-Karim yang mulia. Mamnu'atun, itu terlarang, ada sahibil janabati, bagi orang yang junub. Wa ghairu mahbubatin, juga Quran kurang disukai, min sahibil asghal, apabila dibaca oleh orang yang sangat sibuk. Allati tufarriqul qalbi, yang kesibukannya itu membuat hatinya lalai. Bihaitsu la yajtami'u ma'aha qalbuhu, karena kesibukannya itu bisa memecah konsentrasinya. Wa dzalika li hurmatil Qur'ani wa jalalatihi, itu dilarang karena semata-mata memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Ulangi, seabdal-abdalnya amal sholat. Walau meskipun sholat itu amalan yang paling abdal, gak boleh sembarangan. Gak boleh setiap waktu kita kerjakan. Gak boleh contohnya sholat ba'da subuh. Juga gak boleh contohnya sholat ba'da asar. Lalu lanjut lagi, setelah sholat apa ibadah yang abdal? Puasa. Tapi nggak boleh sembarangan puasa itu. Ada waktunya, yaitu di siang hari. Di malam hari tidak diperbolehkan. Selanjutnya apa? Quran, kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu utama sekali, luar biasa keutamaannya. Tapi itu tidak diperbolehkan bagi orang yang junub. Karena keutamaan dan kemuliaan Al-Quran. Wa amma dzikru, akan tetapi zikir, faqad wassa'allahu al-amru bihi rahmatan li ibadihi. Zikir, Allah telah memberikan keluasan waktu
sebagai rasa kasih sayang Allah kepada hambanya, agar hambanya senantiasa terus bisa mengingat Allah. Sholat ada waktu yang dilarang, puasa ada waktu yang dilarang, membaca Quran ada kondisi dalam keadaan yang terlarang. Tapi kalau zikir, karena Allah ingin kita semua ini yang ada di sini ingat kepada Allah, cinta kepada Allah, terus-terusan mengingat nama Allah, maka zikir itu boleh dalam keadaan apapun. Wa minnatan alaihim, luasan waktu untuk zikir ini karena sebagai anugerah atas mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adzalika, bukan hanya itu, fal ma'unatu bihi qalilah, zikir itu bekalnya sedikit. Zikir itu bekalnya sedikit. Salat pakai modal nggak? Apa kira-kira modal salat? Untuk aurat pakai apa itu? Pakai pakaian kan, pakai baju. Itu beli apa gratis? Beli, pakai modal kan, pakai duit kan? Bermodal namanya. Nah kalau zikir, dan sekian banyak ibadah yang Allah pardukan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita, zikir itu modalnya paling sedikit, cuman modal napas doang. Kata modal zikir cuma satu, modalnya apa? Napas. Nah ini saya mau tanya, masih pada punya napas kan? Punya, berarti udah punya modal. Alhamdulillah, berarti tinggal apa? Tinggal zikir. Enggak, zikir. Dikasih modal sama Allah nggak dipakai, rugi itu orang, rugi. Dikasih modal nggak dipakai, padahal dia butuh, nggak dipakai, rugi. Wal qulbatu khafifatun binisbati ila ghairi. Jika dibandingkan dengan ibadah yang lain, zikir itu bebannya paling ringan, paling enteng itu zikir. Sholat kudu pakai wudu, ya. Puasa kudu pakai niat, segala macam larangannya ini itu. Zikir kagak pakai apa-apaan. Jadi itu masya Allah. Afadhala dzikru min hadhil haythiyati ala ghairihi min al-a'mal. Dari sisi inilah keutamaan zikir mengungguli keutamaan ibadah yang lain. Jadi kalau ditanya amalan ibadah apa yang paling unggul, jawabannya adalah zikir. Kenapa? Paling mudah, paling gampang, nggak pakai syarat tertentu, nggak pakai apa-apa, udah pokoknya langsung jadi aja udah. Beda dengan ibadah yang lain. Wa in kana li ba'dihha fadlun 'alaihi min haythiyatin ukhra, meskipun masing-masing ibadah memiliki keunggulan dan keutamaan dari sisi yang lain. Salat keutamaannya ada, puasa keutamaannya ada, membaca Quran keutamaannya ada. Akan tetapi tadi gak mudah, dia pakai syarat. Zikir kapan aja boleh, dalam keadaan bagaimana aja boleh. Berarti enak nih zikir nih. Berarti yang paling gampang adalah zikir, unggul di zikir nih. Kalau sholat kita jarang sholat, banyak larangannya, masih mending ya. Kita puasa jarang puasa, banyak larangannya, masih mending ya. Quran ada panterangannya, masih mending ya. Zikir ada panterangannya nggak? Zikir terus katanya. Enggak juga kan? Udah nggak ada panterangannya, nggak zikir juga. Ibadah apa lagi? Zikir ibadah yang paling ringan. Zikir ibadah yang nggak pakai syarat apa-apa. Paling enak, seenak-enak ibadah adalah zikir. Terus gak zikir juga, kira-kira kerjaan ibadah apa? Ayo dah saya tanya. Ibadah yang paling ringan apa? Ibadah yang paling enteng apa? Selain zikir, ibadah yang lain berat. Saya mau tanya, zikir nggak? Aduh, bingung saya. Tahu itu zikir ibadah yang paling ringan, tahu kita ibadahnya paling enteng, dikerjain nggak? Enggak. Mau nyari yang enteng lagi dari zikir, nggak ada lagi, nggak ada lagi. Jadi kebangetan kalau ada orang yang diberi modal yang sangat semua orang punya modalnya, bukan ijazah, kudu aliyah, kudu SMA, bukan, kudu punya SIM, enggak. Tadi modalnya cuma satu apa? Napas. Selagi masih dikasih napas oleh Allah, pakai napas kita untuk berzikir kepada Allah. Maka setiap napas yang disedotnya, setiap napas yang dikeluarkannya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Wa min khususiyati dzikri. Bukan. Betul.
Wa min khususiyyati dzikri khiffatul ma'unati fihi ma'a fadlih. Di antara keistimewaan zikir adalah sangat gampang menjalankannya tapi besar pahala. Dan kita begitu kan? Kira-kira kalau kita minta diupahin kerja, upahnya mau yang gede mau kecil? Gede. Kerjaannya mau yang berat atau yang enteng? Nah, kita tuh karomah kita dikasih nih sama Allah. Kata Allah, saya tahu situ kalau kerja males, kebanyakan alasan, pinggang lah sakit, perut lah kembung, udah nih ingin aja nih. Terus gajinya gimana ya Allah? Gede. Nah, semangat ya kira-kira. Kalau kerjaan enteng, gaji gede, masih gak dikerjain juga, itu orang bener apa salah? Bener apa salah? Orang kenceng, bener apa salah? Siapa berarti yang salah? Kita yang salah. Kurang baik apa Allah sama kita? Kurang rahim apa Allah sama kita? Udah enteng, pahalanya gede, masih gak mau juga. Orang banyak pahalanya kali. Wa annaha tumkinul mudawamatu alaihi. Dan keistimewaan zikir yang lainnya adalah dia bisa dilakukan secara terus menerus. Hatta annahu yanbaghi liman yakunu ala halatin yukrahu lahu fiha. Bahkan zikir itu dapat dikerjakan juga oleh orang yang dalam keadaan makruh. Yadkurullaha bilisani, menyebut asma Allah dengan lisannya. Istimewaan zikir yang lain, syukran. Keistimewaan zikir yang lain, ini zikir bisa dibaca kapan saja secara terus menerus. Bahkan dalam kondisi orang tersebut dimakruhkan untuk membaca zikir secara lisan. Mithlul khala, seperti berzikir di kamar mandi. Bolehkah zikir di kamar mandi? Boleh. Dengan apa zikirnya? Dengan hati, bukan dengan lisan. Kalau dengan lisan makruh hukumnya. Zikir di kamar mandi. Ada orang, jangan zikir di kamar mandi. Gak boleh. Salah. Yang tidak diperbolehkan zikir di kamar mandi adalah kalau zikrul lisan. Zikirnya zikir lisan. Subhanallah di kamar mandi, mentang-mentang alim soleh ya juga gak boleh juga. Sama orang soleh banget Ustaz, subhanallah di kamar mandi, dia enggak juga. Boleh zikir di kamar mandi? Boleh. Yang itu dengan apa? Zikrul qalbi, dengan zikir hati. Hatinya nyebut Allah, subhanallah, alhamdulillah. Boleh, asal jangan diucapkan. Boleh jima, bahkan dalam keadaan berhubungan suami istri pun zikir. Masya Allah. Lagi hubungan badan, ini pernah ada yang meraktekin kira-kira ini model begini. Ini walinya beneran ini. Lagi hubungan sama suami istri zikir. Orang gak ngapa-ngapain di tengah zikir ya, Mbak. Ngapa-ngapain di tengah zikir, apalagi lagi begitu, pura-pura kepikiran. Gak mungkin. Inilah wajar kalau para ulama kita, guru-guru kita ini punya anaknya soleh-soleh. Kenapa? Dalam keadaan begitu pun dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Prosesnya, kalau kita ingin anak kita soleh, ya tiru begitu tadi itu. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu, ingat apa kagak? Lagi begitu itu. Ya sekali-kali malah dari 50 kali, masa iya 1 biji gak bisa. Ini yang bagi yang udah kawin, yang jomblo fisabilillah mah jangan. Masih jomblo fisabilillah, jomblo tapi ngaji. Jangan. Ini buat yang udah nikah. Karena dilihat, satu, kalau pengen anak soleh, istrinya kudu soleha. Terus habis nikah, itu sunnahnya apa? Pegang kepala istri. Baca doanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairuha ma jabal ta'ala, ya Allah inni a'udzubika min khairiha min syarriha wa min syarri ma jabal ta'ala. Itu tuh. Pernah enggak megang istri kita dulu waktu nikah, kita pegang kepalanya, kita baca doa itu? Nah, tuh. Nabok bini pernah enggak? Nabok bini pernah. Doain bini kagak ini. Pengen banyak soleh, dari mana solehnya? Itu tuh nikahnya. Nanti lagi sholat sunat dulu 2 rakaat. Kemudian ketika sebelum berhubungan intim baca doa dulu, Allahumma bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Belum lagi ketika lagi mainnya tadi zikir, mau keluar zikir, ba'da keluar zikir. Isinya zikir semua. Punya anak brojol Imam Syafi'i 6 tahun hafal Quran.
apa lagunya Ayu Ting Ting, jangan-jangan lagi itu nyanyi ini. Ini yang salah, ini yang salah. Bahkan di kamar mandi boleh zikir, boleh, tapi zikirnya zikir hati qalbi. Dalam keadaan hubungan suami istri boleh zikir, boleh, tapi kudu zikir hati. Bahkan saya pernah membaca dari Imam Ghazali, ada sebagian ulama ahli hadis ketika keluar orgasme maksudnya gitu, mereka bertiak takbir, Allahu Akbar. Kayak anaknya mungkin anak, anaknya mungkin soleh lah. Itu, saking mereka mengamalkan zikir, boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Allah yaghfula an dzikrillahi biqalbih. Di saat kamar mandi pun, di saat jima pun, di saat jelek seperti itu, itu tetap diminta agar kita tidak lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika qala ulama billah. Sebagaimana dipesankan oleh ulama ahli ma'rifat, fala tazal rahimakallahu dzakiran. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah sekali-kali kalian putus dari zikrullah. Jangan pernah sekali-kali kita lalai dari zikrullah. Wa in kunta sani'an, meskipun kamu itu sedang dalam keadaan sibuk bekerja, zikir. Wa mukhtarifan, baik itu sebagai tukang, ada yang kulit di sini, tukang bangunan, pemborong, zikir. Wa mulabisan, tukang jahit, pengrajin, ada tukang jahit, zikir. Di syai'in min afdhalid dunya, atau sibuk mengerjakan barang-barang dunia. Apapun pekerjaan kamu, kerja dimanapun kamu, usahakan jangan pernah putus dari zikrullah, dari mengingat Allah. Ulama salaf terdahulu, jadi dari sekian banyak tempat di muka bumi ini, satu tempat yang paling melalaikan seseorang dari zikrullah adalah pasar. Makanya tukang dagang boro-boro ingat zikir, yang ada di otaknya apa? Gue untung apa rugi ini ya? Ini belum ada pembeli pisan lagi, ayo jadi otaknya itu. Jadi tempat yang paling lalai orang dari mengingat Allah adalah pasar. Orang-orang salafus soleh terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, itu mereka masuk keluar pasar, bukan belanja. Masya Allah, masuk keluar pasar bukan. Mereka mencari orang, tukang-tukang dagang yang lalai, pembeli-pembeli yang lalai. Begitu dilihatnya orang, kebanyakan bengongnya, kebanyakan hitung ruginya nih. Gue perasaan bisnis rugi mulu, dilihatnya rada kusut mukanya. Sini bro, ente belum dikir, belum. Ayo kita cari tempat sepi, kita dikir. Masya Allah, itu kerjaan ulama-ulama dulu. Beda sama sekarang. Nyari tempat sepi ngapain? Ayo, apa main gaplek. Orang dulu mah, sini, zikir. Setelah berzikir mereka, kemudian mereka berpisah, baru berpisah. Itu kalau berpisahnya karena zikir, ya. Kalau bisa main gaplek, berpisahnya ditangkap polisi, ya. Main judi, itu orang-orang dulu. Dalam sebuah riwayat dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, madama qalbur rajuli yadhkurullaha fahuwa fi salatin. Masya Allah nih, selagi kalian berzikir kepada Allah, maka ketika itu dia dianggap seperti orang yang sedang melakukan ibadah salat. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, misalkan dia zikir 1 jam tuh, bahwa fi salatin, maka 1 jam zikirnya itu dianggap dia seperti orang yang melakukan ibadah salat. Wa in kana bisuqi, meskipun dia ada di pasar saat, tapi dia zikir, hatinya zikir. Dia lagi di bengkel zikir, dia lagi bikin baju zikir. Wa in harraka bihi syafataihi fa huwa afdal. Dan yang lebih utama adalah dibantu, jangan zikir hati saja. Kalau zikir hati saja biasanya kemana-mana nih otak nih, nggak ada pengikat. Maka saat itu gerakan lidahmu. Jadi ketika misalkan Allah ya, gak usah kencang suaranya, tapi lidah bergerak.
Paham ya? Ketika subhanallah nggak usah pakai suara. Tapi awas nih, di sini tempat datangnya riya. Kalau Kang, subhanallah. Gimana Kang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kok sombong banget nih orangnya. Yang repot gini, yang ahli zikirnya. Dia punya waktu khusus untuk zikir ya. Waktu pertemuan kita yang lalu, kita cari khusus waktu zikir. Jadi kita zikir. Subhanallah. Di rumah itu kan gak ada yang tahu. Semua orang gak ada yang tahu. Subhanallah. Datang tamu. Assalamualaikum. Tasbih kira-kira berterusin apa ditaruh? Kaitannya meriah. Kalau tanya istifta kontak, minta fatwa ke dalam hati. Kalau seandainya hati mengatakan saya nggak riak, hati itu tasbih. Tapi saya takut jadi riak. Lebih aman taruh itu tasbih. Jadi jangan mentang-mentang ya Allah, tak. Engkau mama lihat ya Allah, saya nggak bermaksud riak. Itu orang datang ke rumah saya lagi pegang tasbih. Saya nggak riak ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Enggak ya, riak juga. Riak juga. Hati-hati di situ ya, godaannya adalah riak. Wala dimidzikra, hendaklah kamu mendawamkan zikir, teruslah berzikir ma'adzalika biqalbika wa bilisanika hasbal imkan, dengan hati dan lisanmu dimanapun kamu berada. Ayo paksa. Dimanapun kita, bulan lalu sudah saya sampaikan, saya lagi naik motor, zikir. Saya lagi naik mobil, zikir. Lagi tiduran, zikir. Nonton TV, zikir. Yang lagi nyuci pakaian, zikir. Yang lagi masak, zikir. Pokoknya zikir. Jangan pernah putus dari zikir. Di dalam kitab Dalilus Sajilin yang dikarang oleh Syekh Anas Ismail Abu Dawud halaman 620, seorang ulama yang bernama Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan Ibnu Taimiyah ini orang alim, orang yang sangat menghargai waktu. 24 jam waktu itu senantiasa dipakai oleh beliau untuk kegiatan yang manfaat. Dari 24 jam, beliau ngapain aja harus ada manfaatnya. Itu waktu harus bermanfaat untuk beliau. Beliau ini, kalau beliau dari satu hari itu pengen ke kamar mandi, dia panggil muridnya. Murid, sini. Saya mau ke kamar mandi. Terus guru, Iqra ya al-kitab warfa' sautak hatta asma'. Kamu baca kitab itu yang kencang supaya saya bisa mendengar apa yang kamu baca. Lagi di kamar mandi masih nyuruh muridnya baca supaya dapat manfaat. Nah ini lagi ngaji tidur. Gimana ini? Ini saya Ibnu Taimiyah di kamar mandi ngaji. Ini kita majelis ilmu tidur, mendingan mana juga? Mendingan dua-duanya. Yang enggak mendingan adalah yang udah kagak ngaji bisa. Wa in dzakartallaha ta'ala fi sirrika, apabila kamu berzikir secara pelan kepada Allah, wa bihaitsu tusmi'u nafsak, sekira-kira zikirmu itu bisa terdengar oleh telinga kamu sendiri. Nah, itu patokannya zikir jahar. Ya. Zikir jahar kalau kita lagi zikir nih, subhanallah, subhanallah. Kalau posisinya lagi rame orang, apalagi kalau itu di masjid, nanti kan bisa orang yang mengganggu kekhusyuan sholat orang. Apakah kita kudu kencang-kencang? Nah ini harus dirubah nih Pak. Contoh misalkan zikir ba'da sholat, ya itu kan datang orang belakangan tuh sholat. Jangan terlalu dikencengin, jangan terlalu biasa aja. Diturunin suaranya, jangan terlalu kencang. Itu orang lagi sholat. Nah, begitu dilihat ada orang sholat, turunin suaranya sedikit. Orang udah beres, tinggiin lah juga ada masalah. Jadi kondisional. Jadi minimalnya adalah zikir lisan itu sah disebut secara zikir lisan. Zikir ucapan sekira-kira terdengar oleh telinganya sendiri. Inilah persis sama syaratnya takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram dalam salat itu ada 20. Tahu nggak syarat takbiratul ihram dalam salat itu 20 syarat. Kalau dari 20 syarat takbiratul ihram, satu nggak sah, maka nggak sah takbiratul. Lah kalau nggak sah takbiratul ihramnya, maka ayo coba bagaimana? Enggak gitu, ya Allah, saya lagi duduknya sholat loh. Kata Allah, sini. Ada berapa syarat takbiratul ihram? Nah itu dia lagi ngaji tidur saya. Ternyata banyak, salah satunya adalah ayusnya nafsas. Harus terdengar oleh telinganya. Ketika takbir, gak boleh dalam hati, gak boleh. Harus terdengar, minimal telinganya sendiri. Ingat, telinga bukan telinga
Ada orang kebangetan kencang takbirnya. Allah, nggak jadi lagi. Doa Allah, pada nggak jadi. Pas. Allah, nggak jadi lagi. Ini kesel nih orang nih. Petang peleng juga nih lama banget. Biasa aja, terdengar telinganya sendiri. Dan saya perhatikan banyak orang salah dalam takbiratul ihram adalah memutus bacaan takbirnya. Jadi kalimat takbir harus terdengar dari kalimat Allahu Akbar utuh. Berapa banyak orang saya perhatikan sholat begini niatnya, takbirnya Allah. Ketika hilang itu suara, dia lagi niat tuh dalam hatinya, paham saya? Allah sholli wa suri arba'a raka'atin gitu, hilang nih Allah. Nah, itu nggak sah. Pernah begitu nggak? Nah lo. Terus di antara syarat takbiratul ihram yang lain adalah mura'atu hurufiha, kudu jelas huruf-hurufnya. Nggak boleh sembarangan. Ini kalau kita pengajian di Sukabumi itu saya panggil guru tahsin ngaji Quran. Ustaz, sini praktekin di depan kita bagaimana cara mengucapkan lafaz Allah. Jangan-jangan kita udah ngerasa benar, ternyata salah. Karena saya bukan bidangnya ahli qiraat. Saya panggil teman saya yang ahli qiraat. Sini. Gimana sih ucap Allahu Akbar itu? Ketika mengucap, teman saya mengatakan ketika mengucap Allahu Akbar bibir gak gerak. Allah. Bukan dibantu, bukan naik, bukan Allah. Bukan begitu, bukan. Allah. Jadinya bukan Allah. Allah jadinya. Ada waw di situ. Allah. Bibir mantap. Allahu Akbar. Wah, kayaknya gue juga salah nih. Gak ada istilah malu dalam menuntut ilmu. Daripada kita celaka seumur hidup kita. Kita ngerasa sudah mengerjakan sholat. Padahal nanti ketika kita menghadap Allah, semua amal ibadah kita ditolak-tolakin oleh Allah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amal ibadah apapun yang kita kerjakan tidak dilandasi dengan ilmu, ditolak oleh Allah, tidak diterima. Makanya saya panggil teman-teman saya ahli tafsir. Mura'atu hurufiha, harus betul-betul menjaga huruf-hurufnya, huruf per huruf. Allah. Bibir enggak gerak. Allah. Hu-nya gede, bukan ha. Allahu bukan. Allahu Akbar. Kesalahan yang kedua takbir, antara kalimat Allah dan Akbar ada waw ikut. Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar. Hamzahnya ini hamzah kotok, putus, nggak bisa disambung. Ada hamzah wasal, ada hamzah kotok. Ini hamzah kotok, nggak boleh digabung. Jadi Allahu Akbar. Berapa sering saya perhatikan orang, santri-santri saya terutama, saya suruh praktek gimana, coba cara praktek takbir yang benar. Begitu saya tes, banyak yang membaca Allahu Akbar. Salah tuh. Berarti gak sah itu takbiratul ihramnya. Berarti gak sah sholat. Hati-hati. Perhatikan itu baik-baik. Insya Allah sehat panjang umur. Ini kita kaji juga sedikit berkaitan tentang rukun sholat, penting. Ini saya ngambil kitab dia dan waktu kita dulu ngaji ya Pak. Kitab Takrir Habib Zain. Ketika mengucapkan takbir Allah, kan ingat, betul ya? Dalam madzhab Imam Syafi'i pakai usolli ya. Usolli itu tujuannya litakwiyatil qalbi, untuk menguatkan hati supaya hati kita gak lalai. Hukumnya sunnah. Ulangi lagi nih. Hukum mengucapkan talafuz bin niat, melafazkan niat usolli fardhu subhi itu hukumnya. Tapi saya sering dengar orang NU ngomong gini, kalau nggak pakai usolli nggak sah. Lah, padahal usolli hukumnya cuma sunnah. Tujuannya apa? Litakwiyatil qalbi, untuk menguatkan hati. Sebab banyak orang yang was-was niatnya nggak nyampe-nyampe, jadi takbirnya berulang-ulang. Allah, jadi lagi Allah, udah digebrak itu orang, biar jadi dor kagetin Allah Akbar, jadi gitu. Nah ini syaratnya takbiratul ihram Allahu Akbar tidak boleh lebih 7 alif. 7 alif. 7 alif, 1 alif, 2 harokat. 7 kali 2 14 harokat. Saya tanya sama ahli tafsir, Ustaz, Anda mau tanya 14 harokat cara ngitungnya itu gimana? Ada 2 cara. Yang pertama, Allah, kayak detukan hati. Ini 1, 2, 3, 4 sampai 14. Atau
Allah, hitung. Tapi jangan pas takbir begitu ya. Allah, Allah. Wah, ini ajar nggak ngaji sih. Ente yang salah, bukan orang nggak ngaji. Perhatiin. Jadi patokannya itu, nggak boleh kalimat Allah lafzul jalalah dipanjangkan selama sampai 17 harokat. Kenapa kok banyak orang yang memanjangkan? Coba perhatiin, orang yang jadi imam atau orang yang perhatiin. Kenapa orang memanjangkan kalimat Allah? Karena aku berniat Allah sholli fardhus subhi raka'ataini mustaqbal. Nah, macet sini kan? Lama nih. Ini terus Allah. Ini masih mustaqbal. Ketemu mustaqbilal qiblati makmuman adaan lillahi ta'ala. Itu yang nyebabin lama. Kepanjangan. Dan itu sudah menjadi peraturan, tidak tertulis. Jadi kalau niatnya nggak begitu, nggak sah. Gitu kan? Benar nggak? Ada nggak yang saya mau tanya niat selain niat begitu tadi? Di luar itu? Nggak ada. Hampir semua ternyata. Ya Allah, soleh. Gini. Terus gimana? Syarat takbir nggak boleh lebih dari 7 alif atau 14 harokat. Sedangkan di sisi yang lain kita kudu niat. Sedangkan niat panjang bererot begitu, nggak mungkin nih, nggak keburu. Gimana? Dijelaskan dalam kitab takrir. Dalam sholat fardu niat yang wajib cuma 3. Perhatikan ini baik-baik. Dalam sholat fardu yang diwajibkan cuma 3. Yang pertama al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Niat sholat. Qasdu itu menyengaja berbuat. Itu ngapain? Sholat kan? Berarti usolli. Sama lagi ta'yin. Apa itu ta'yin? Sholat itu udah berapa waktu yang wajib? 5. Kamu sholat apa? Subuh. Sebutin subuhnya. Pertama apa tadi? Qasdul fi'li, yaitu kalimat ucapan usolli. 1. Yang kedua ta'yin. Ya. Apa itu ta'yin? Jenis sholatnya. Sholat fardu itu 5. Kamu sholat apa? Jelasin. Saya sholat subuh. Sebutin subuh. Jadi usolli as-subha. Usolli fi'il fa'il, as-subha maf'ul. Ini lagi bongkar dulu nih. Bongkar, ikuti dulu ya. Yang ketiga al-fardhiyah. Yang ketiga baru menyebutkan kamu sholat fardu apa sholat sunnah. Fardu, sebutin fardunya. Yang pertama usolli, yang kedua as-subha, yang ketiga fardhan. Itu begitu tuh. Ini gimana? Ada nggak yang pernah niat usolli subha fardhan? Kayaknya usah salah. Ya kan gitu. Karena yang kita pegang yang dulu-dulu. Jadi ketika kita mengetahui satu ilmu, kemudian kita mendengar ilmu baru itu dengan mudah disalahin. Salah nih. Makanya banyak-banyakin guru. Jangan puas, jangan bangga dengan satu guru. Kalau puas, bangga dengan satu guru, salahnya guru dia benerin murid. Ingat, usolli subha fardhan. Enggak asa aneh. Oh, enggak begitu begini. Ya udah kita balik. Jadi sesuai kita usolli fardhus subhi. Nah ini rada bener nih, rada bener sama. Cuma kita baru denger gitu doang. Ya, usolli udah segitu doang. Cukup niat sholat fardu. Saya mau sholat subuh. Mulut Allah. Hati niat usolli fardhus subhi. Apa beratnya itu? Berapa gampang? Tapi kebiasaan ini yang susah dihilangkan. Karena udah kebiasaan dari kecil sampai tua begini ini begitu, susah itu. Nah, bisa kita dikasih resep sama ulama, ini yang mudah ini. Kita malah sok-sokan nyari yang ribet-ribet kok kan. Saya pernah jalan bareng sama teman ustaz. Nanti kita sholat jamaah ya, jamaah kosor. Gak usah dijawab. Kita kan dikasih diskon sama Allah. Masa kita gak ambil? Bodoh banget kan? Kita belanja ke mall, diskon 50%. Masa gak beli? Duit ada. Rugi kan? Dan kita ibadah, ada diskonnya. Kalau perjalanan kita sampai yang telah ditentukan, boleh jamaah kosor, gak diambil, rugi. Aneh mah kosor aja, aneh enggak, ya udah. Kita sholat kan, gitu ngomong-ngomong, ente kenapa? Aneh bingung niatnya katanya.
Dan saya perhatikan, karena banyak orang yang takbir nggak jadi karena niatnya salah. Allah nggak jadi nih. 2 kali kan Allah nggak jadi lagi nih, salah. Yang ketiga pernah nggak enak Pak. Masa gua 3 kali gagal lagi, gua malu ketemu sebelah, gua terusin aja bersalah juga. Dan ini penyakit nih. Ini nih. Jangan disusah-susahin. Sama modelnya kayak tadi. Yang kedua, emangnya niat kudu pakai bahasa Arab? Enggak kan? Kan sopan bisa bahasa Arab. Gimana niat jam kosor gimana kan? Usolli, pardo, subir. Begitu niat, gimana ya tadi ya? Kan boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh kan? Kenapa? Karena ini artinya. Saya niat sholat fardu zuhur jamak kosor dengan asar makmuman beres. Apa susah? Ya. Kadang-kadang ustaz yang saya juga nggak boleh, harus begini. Jadi kalau sholatnya sholat fardu, usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya. Dah. Gimana makmumannya? Makmumannya itu boleh, tidak harus saat kita takbiratul ihram. Betul? Kita makmum nih. Tidak harus mengedatangkan kalimat makmum ketika saat takbiratul ihram. Sholli pada subhi tapi lupa saya niat jadi makmum. Dulu makmum. Gitu gitu. Benar enggak gitu? Saat saya ngaji sama saya tetap salah, makanya tanya lagi. Benar, Bang Aldo, belakang. Benar enggak begitu? Itu jadi niat, kecuali niat imam. Kalau ada makmum nggak berniat menjadi makmum, tapi dia mengikuti gerakan imam, maka tidak sah sholatnya. Orang niat makmuman kok ngikutin gerakan imam. Bagaimana kalau imam lupa niat jadi imam? Yang imam nih di masjid rawatib enak aja kan? Oh, waduh, lupa jadi imam niat nih. Kalau gue bilang sama jamaah, gue malu dong. Ulangin. Saya belum niat sholat jadi imaman. Nggak usah. Teruskan aja. Anda hukumnya sunnah cuma. Niat imam itu hukumnya cuma sunnah. Dan sah sholatnya. Tadi kan kalau makmum, dia tidak berniat menjadi makmum, sholat yang mengikuti gerakan imam, batal sholatnya. Tapi kalau imam tidak berniat menjadi imam, sah sholatnya. Tapi itu imam tidak memperoleh pahala sholat berjamaah. Dia terangkat sholat sendiri. Yang kita ini nggak ada urusan, dia yang salah, ambil dari bawah-bawah. Pada dengan cerita nggak ada imam digebukin jamaah, ada imam digebukin sama makmum. Itu ada kisahnya. Sholat sholatnya panjangan. Makanya imam dipilihin sholat yang pendek. Ini kisah nyata. Ada seorang perdana menteri di jalan satu kampung. Begitu dia singgah di masjid, dia sholat, imam lagi sholat subuh, dia ikut berjamaah. Begitu yang baca Fatihah, yang pertama adalah surah Al-Baqarah. At-Tahnah sampai beres. Sholat subuh rakaat pertama setelah Fatihah membaca Al-Baqarah sampai beres. Kata ini si perdana menteri nih, orang kerajaan, kayaknya mungkin mudah-mudahan rakaat ke-20 ikutin masih nih, disabar masih. Padahal kalau memang seandainya kita tidak nyaman dengan imam, kita mufaraqah, niat keluar berjamaah, boleh. Ini gue sayang, soleh nih. Mudah-mudahan rakaat kedua, begitu rakaat kedua, surah Al-Baqarah apa? Ali Imran, At-Tahnah sampai beres. Tidak berhenti, dia tanggung. Subuh waktu udah siang, matahari udah naik. Begitu udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini imam bangun. Ayo buat ikhwan, saudara-saudara semua, aidu sholatakum. Hendaklah kalian semua mengulang sholatnya. Kenapa? Saya lupa kalau saya belum wudu. Waduh, dikepretin sama jamaah itu sih bang. Udah bacaannya panjang. Gue baru sadar kalau dia belum punya wudu. Jangan sampai begitu imam di sini. Ya, perhatian yang baik. Jadi imam itu harus betul-betul memperhatikan kondisi. Harus betul-betul baik-baik. Jangan berlebihan. Jadi balik lagi, zikir lisan itu hendaknya terdengar oleh telinganya sendiri. Faqad absabta wa ahsanta. Kalau kamu melakukan itu, maka kamu tepat dan bagus sudah. Intaha min kitabi an-nasaihid diniyah
selesai sudah pembahasan ini yang diambil dari penjelasan kitab Nasaihud Diniyah. Wal'an, dan sekarang nanti kita akan membahas bi arkani dzikri, rukun-rukun zikir. Dan panjang umur bulan depan kita mulai masuk ke pokok pembahasan rukun-rukun zikir. Ada berapa rukun zikir? 20. Beliau tidak menyebutkan ke-20 semuanya, dia menyebutkan beberapa saja. Tapi secara global jumlahnya 20. Dan bulan depan juga ada amalan bagi bapak-bapak yang senang bangun malam tapi susah, tapi rasa pengen bangun malam itu ada, tapi kalah sama ngantuk, ya. Itu ada amalan besok. Ada amalan, mau nggak? Kayaknya nggak mau, ya udah. Oh mau, masya Allah. Jadi harap ngaji besok. Ini mulai kesana ini mulai banyak amalan-amalan, termasuk tata cara membaca Fatihah. Itu ada amalannya, ada caranya. Membaca Fatihah seperti itu, kita secara rutin. Hendaklah kalian mewasalkan antara bismillah dengan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baca. Cara membaca Fatihah yang ada itu keutamannya A B C D segala macam. Sambung, wasal. Di antaranya salah satu faedahnya adalah lisannya diharapkan dari api neraka. Ya begitu. Itu baru satu. Luar biasa. Jadi cara membaca bismillah ini belum saya ijazahin. Makanya saya nanya, maaf Bapak, yang ada amalan di sini bolehkah diijazahkan? Boleh. Dia mengatakan na'am, alhamdulillah, qul alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di kitab Syarah Ratib ini banyak sekali amalan-amalan. Untuk besok itu amalannya adalah bacaan wirid dari Quran supaya kita pengen bangun malam nggak pakai alarm jam lagi, langsung otomatis bangun sendiri. Tadi mau ngamalin, ganggu waktu tidur. Itu saja dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ditutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi wa sultanik. Subhanaka nuzidana kama adnaytana nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa mu'awwadad daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa la tadrahum wa bikum ta'atika wa rizqna birrahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan hasanan tayyiban wa siyan mariyan wa quwwatan bil iman wal yaqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabul.